Mutawassithatun, najis mutawassithah atau najis pertengahan. Al-mughalazatu, najis mughalazah, yaitu najasatul kalbi wal khinziri, najis anjing, wal khinziri dan babi, wa farqi ahadihima, dan cabang atau keturunan dari keduanya. Keduanya di sini yaitu keturunan dari anjing dan babi. Wal mukhaffafatu, dan yang disebut dengan najis mukhaffafah yaitu baul shabi alladzi lam yut'am ghairu laban, air kencing bayi laki-laki alladzi lam yut'am, yang belum memakan sesuatu apapun ghairu laban, kecuali air susu. Walam yablughul haulaini, dan anak tersebut belum sampai usianya menginjak 2 tahun. Itu najis mukhaffafah. Dan yang ketiga yaitu wal mutawassithatun, dan yang disebut dengan najis mutawassithah yaitu saking najasati seluruh najis selain dari najis mughalazah dan mukhaffafah. Berarti ini najis mutawassithah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pasal ini kita bertemu dengan penjelasan tentang macam-macam najis. Najis itu adalah satu kotoran yang dianggap jijik menurut syara, kotoran dan dapat menghalangi sahnya sholat. Itu najis, ya. Jadi apabila ada najis terkena pada anggota tubuh kita, ada pakaian yang kita kenakan untuk sholat, maka tidak sah apabila ada najis terdapat di dalamnya. Ya. Bagian-bagian najis apa saja? Yang pertama, al-mughalazatun, yaitu najis mughalazah. Ya, najis mughalazah. Najis mughalazah itu najis yang besar. Najis yang cara membersihkannya pun cukup rumit dibandingkan dengan kedua najis lainnya, yaitu najis mukhaffafah dan mutawassithah. Bagaimana najis mughalazah itu? Yang seperti apa najis mughalazah itu? Najis mughalazah itu najasatul qalbi wal khinzir, najis anjing dan babi. Ya, jadi najis anjing dan babi. Jadi babi dan anjing itu adalah najis mughalazah, bagian dari najis yang besar. Kita sholat, sebelum sholat terkena air liur dari anjing, maka tidak sah sholat kita apabila belum dibersihkan. Ya, atau wafat ahadihima, dan anak dari anjing dan babi, keturunan dari anjing dan babi. Mohon maaf, sekalipun keturunan dari anjing itu, misalkan anjing melahirkan anaknya kambing, tapi keluarnya dari anjing, tetap kambing tersebut yang keluar dari anjing hukumnya najis mughalazah. Karena di sini wa farqi ahadihima, keturunan dari anjing dan babi. Sekalipun yang dikeluarkan dari anjing atau babi tersebut, babi melahirkan anak ayam, babi melahirkan anak kucing, babi melahirkan hewan-hewan yang tidak najis, tetap ketika lahirnya dari anjing atau babi, ketika dilahirkan dari keduanya, maka hukumnya najis. Najisnya mughalazah, najis yang besar. Ya, jadi najis mughalazah itu yaitu najis dari anjing dan babi. Wa farqi ahadihima, dan dari keturunan keduanya dari anjing dan babi, itu najis mughalazah. Selanjutnya, wal mukhaffafah, dan najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu adalah najis yang ringan. Yang seperti apa? Baul shabi, yaitu air kencing anak laki-laki. Yang pertama, anak kencing air laki-laki, ada kayi alladzi lam yut'am, yang belum memakan sesuatu apapun, ghairu laban, terkecuali air susu. Itu ya. Jadi najis mukhaffafah itu yaitu najis air kencing bayi laki-laki yang belum makan sesuatu apapun, ghairu laban, terkecuali air susu, dan walam yablughul haulaini, anak bayi tersebut belum
sampai usianya menginjak 2 tahun. Anak kita 2 tahun, belum sampai 2 tahun, pipis, dan pipisnya itu, anak laki-laki pipisnya itu hukumnya najis mukhaffafah, najis yang ringan. Ya. Yang selanjutnya, yang ketiga, wal mutawassithatu, dan yang disebut dengan najis mutawassithah, yaitu sa'ir najasati, seluruh najis. Berarti tadi kalau najis mukhaffafah dan najis mughalladah sudah tentu. Najis mughalladah yaitu dari 2 hal, dari anjing dan dari babi, dan keturunan dari anjing dan babi. Sedangkan najis mukhaffafah sudah dikhaskan oleh ulama, yaitu najis air pipis bagi laki-laki yang belum minum sesuatu apapun, belum makan sesuatu apapun kecuali air susu, dan belum sampai bayi tersebut menginjak usia 2 tahun. Itu mukhaffafah sudah khusus. Selain daripada itu, berarti seluruhnya adalah najis mutawassithah atau najis pertengahan. Ya, najis pertengahan antara najis mukhaffafah dan najis mughalladah. Seperti apa? Kotoran manusia, air pipis manusia, muntah yang keluar dari dalam perut, biasanya warnanya itu sudah menjadi kekuningan, itu najis mutawassithah. Darah itu juga najis mutawassithah, ya. Atau apa lagi? Khamar, arak, itu juga najis mutawassithah. Selanjutnya, bagaimana cara membersihkan dari ketiga najis tersebut? Cara membersihkannya yaitu aslun al-mughalladhah tadhuru bisa bersalah itu. Yang pertama, pasal al-mughalladhah najis mughalladhah tadhuru bisa aidosalatin, bisa suci, bisa bersih dengan 7 kali basuhan, 7 kali dicuci. Ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan ain najis tersebut, jisim dari najisnya tersebut dihilangkan terlebih dahulu, baru dicuci atau dibasuh dengan 7 basuhan. Ya, akan hubungnya biturabi. Salah satu dari 7 basuhan tersebut, salah satunya harus menggunakan tangan. Jadi kalau najis mughalladah itu cara membersihkannya harus dengan 7 kali basuhan, dan di antara 7 kali basuhan itu salah satunya harus menggunakan tangan. Ya. Dan disunahkan tanahnya itu tidak dibasuh saat basuhan terakhir. Karena ketika tanah itu dibasuhkan saat basuhan terakhir, maka akan kotor, ya. Disunahkan sebelum terakhir boleh. Yang pertama boleh, yang kedua boleh. Jadi tanah itu tanah yang suci, atau juga tanah yang bisa digunakan untuk tayamum, tanah yang suci. Tanahnya dicampurkan ke air yang akan dibasuhkan kepada najis yang terkena najis tersebut, kepada mutan najis, pada benda yang terkena najis, pakaian kita, atau tempat, atau wadah, atau apapun itu yang terkena najis. Nanti air masukkan dalam kayu, si kayu itu dimasukkan tanah atau debu yang bisa dimasukkan, yang bisa dipakai kayak, atau debu dan tanah itu yang suci, yang juga tidak mutan najis, yang tidak terkena najis. Biasa diadukkan sampai benar-benar keruh, lalu dicuci dengan air tanah tersebut. Itu salah satunya. Ya, apabila tidak dengan tanah, maka tidak dapat membersihkan najis tersebut, tidak dapat membersihkan najis mughalladah tersebut. Ya, walaupun dengan sabun, walaupun dengan deterjen yang mahal, dengan sabun yang bisa membersihkan secepat kilat, panci dan lain sebagainya, tetap tidak dapat membersihkan najis mughalladah. Tidak dapat bisa memaafkan najis mughalladah untuk membersihkannya. Jadi tetap harus menggunakan tanah salah satunya. Selanjutnya, wal mukhaffafatu, dan najis mukhaffafah tathuru bi rasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Najis mukhaffafah bisa suci yaitu dengan memercikkan air terhadap najis tersebut, najis mukhaffafah. Jadi najis mukhaffafah tadi kan air kencing bayi laki-laki yang belum usianya sampai 2 tahun.
Cara membersihkannya cukup dengan memercikan air terhadap benda yang terkena najis tersebut. Jika misalkan, tapi sebelum kita memercikan air terhadap najis tersebut harus terlebih dahulu dihilangkan airnya. Misalkan di keramik, sehingga si anak itu pipis di keramik atau di ubin, airnya itu menyumbang apa ya? Iya, menggenang. Airnya menggenang. Nah, itu harus dihilangkan dulu genangan airnya. Setelah dihilangkan genangan airnya, cukup dipercik. Allah berikan keringanan untuk membersihkan najis mukhaffafah, najis yang ringan, yaitu birashil mani, memercikkan air, bukan membasuh air, memercikkan air secara merata terhadap najis mukhaffafah tersebut. Pakaian kita sama, karena kita kan kulit tembus. Kalau pakaian itu terkena najis mukhaffafah, maka dipercikkan air cukup. Ya, kalau kita kan biasanya nggak betah ya, mau kena kompol balik laki-laki, perempuan atau siapapun itu, walaupun laki-laki tadi pasti nggak betah, keluarnya pengen buka, pengen dicuci. Padahal untuk membersihkan dari najis mukhaffafah itu cukup dengan dipercikkan air saja secara merata. Ya, selanjutnya wal mutawassithah, dan yang disebut dengan najis mutawassithah, cara membersihkan najis mutawassithah yaitu tanqasimu ala qismaini, terbagi terhadap dua bagian. Jadi najis mutawassithah ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, najis mutawassithah ainiyah. Yang kedua, najis mutawassithah hukmiyah. Apa najis mutawassithah ainiyah? Najis mutawassithah ainiyah yaitu najis mutawassithah, najis pertengahan yang masih terlihat najisnya, masih tercium baunya, itu ainiyah. Masih terlihat, masih tercium, dan jika dicoba, jika dirasakan masih terasa. Subuh berkah para pejuang subuh. Itu najis ainiyah. Dan dicium masih tercium baunya, itu najis mutawassithah ainiyah. Adapun najis mutawassithah hukmiyah sudah tidak terlihat lagi. Kita lihat waktu itu ada yang jual potongan najis kita itu, dan kita yakin belum ada yang membersihkannya, tapi sudah tidak ada itu, sudah tidak terlihat itu, tidak tercium baunya, dan dirasakan itu tidak terasa. Tuh bumbunya baru datang. Mutawassithah hukmiyah. Jadi najis mutawassithah itu terbagi dua. Yang pertama najis mutawassithah ainiyah, yaitu najis yang terlihat launuhu, warnahu, wa ta'muhu. Lauknya, warnanya terlihat, bentuknya terlihat. Warnahu masih tercium baunya. Selanjutnya wa ta'muhu, dan rasanya juga masih, jadi kalau dicoba masih terasa. Itu najis mutawassithah ainiyah. Adapun najis mutawassithah hukmiyah yaitu la laun, tidak ada warna, wala rih, dan tidak ada baunya, wala ta'm, dan tidak ada rasanya. Itu najis mutawassithah hukmiyah. Maka ketika najis mutawassithah tersebut terbagi menjadi kepada dua bagian, maka cara membersihkannya pun menjadi dua bagian. Yang pertama, al-ainiyatu, najis ainiyah, najis mutawassithah ainiyah yang tadi masih terlihat jisimnya, masih tercium baunya, yaitu allati laha laun wa yaqulu ta'mun fala budda min izalati launiha wa riha wa ta'miha, fala budda min izalati launiha wa riha wa ta'miha. Maka tidak boleh tidak, harus dihilangkan terlebih dahulu rupanya najis tersebut. Hilangkan dulu najisnya. Setelah hilang najisnya itu, kotorannya itu kita hilangkan, baunya masih ada nih, buang baunya. Setelah baunya dibuang, waktu dan rasanya juga kira-kira sudah tidak terasa lagi. Ya, selanjutnya, wahumiyatun allati la launa wala riha wala ta'ma yakfika jadil mani 'alaiha. Ya, adapun najis mutawassithah hukmiyah yaitu cukup dengan memperjalankan air diguyur sama diguyur ya. Maka disiram menggunakan air. Jadi itu cukup disiram saja menggunakan air, jika najis itu sudah tidak
terlihat. Jadi mau menghilangkan apa lagi? Toh najisnya sudah tidak terlihat kok. Kok sudah hilang najisnya? Kok sudah tidak tercium lagi kok najisnya? Maka cukup dengan disiram saja najis tersebut. Itu najis, cara membersihkan najis hukmiyah. Sekali lagi cara membersihkan najis mughalladhah yang wasalatin dengan 7 kali basuhan, 7 kali siraman air. Salah satu dari 7 siraman air tersebut harus menggunakan tanah yang suci. Selanjutnya, wal mukhaffafah, dan cara membersihkan najis mukhaffafah atau najis yang ringan, yaitu cukup dengan dipercikkan air terhadap benda yang terkena najis tersebut setelah dihilangkan terlebih dahulu jisim atau ain dari najis mukhaffafah tersebut. Dan cara menghilangkan najis mutawassithah yang terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama, menghilangkan najis mutawassithah ainiyah, yaitu dengan cara menghilangkan dulu lauknya, warnanya, bentuknya, selanjutnya baunya dihilangkan dan rasanya kira-kira sudah tidak ada. Ya, selanjutnya hukmiyah, cukup dengan najis mutawassithah hukmiyah itu cukup dibersihkan dengan menyiram menggunakan air saja. Itu cara membersihkan najis. Selanjutnya paslun aqallul haid. Ini mungkin bagi ibu-ibu ya. Paslun aqallul haid, paling sedikit haid, yaitu yaumun wa lailatun, sehari semalam. Jadi waktu paling sedikit haid itu yaitu 1 hari 1 malam, ya. Wa ghalibuhu, dan waktu umumnya, waktu ghalib, waktu biasanya haid, kebiasaan waktu haid itu yaitu sittun aw sab'un bilayaliha wa aqalluhu 15 yaman. Ghalibnya waktu haid, umumnya waktu haid, biasanya waktu haid itu pada wanita yaitu 6 hari 6 malam atau sab'un, 7 hari 7 malam. Selanjutnya wa aksaruhu, dan paling banyak waktu haid bagi perempuan yaitu 15 yaman, 15 hari walayang bilayaliha, dengan malamnya hari tersebut, atau 15 hari 15 malam. Itu paling banyak waktu haid. Jadi jelas paling sedikit itu waktu haid yaitu 1 hari 1 malam. Ghalibnya waktu haid, umumnya waktu haid, biasanya waktu haid yaitu 7 hari 7 malam. Dan paling banyak haid itu adalah 15 hari 15 malam. Ya. Tidak semua wanita bisa mendapatkan haid. Ada batasan usia. Kadang-kadang ada juga batasan kesehatannya. Bagaimana kalau misalkan anak tersebut, perempuan tersebut belum mencapai usia 9 tahun, tapi sudah haid, tapi sudah keluar darah dari kemaluan yang kemarin, sudah keluar darah dari kemaluannya. Sedangkan di pasal sebelumnya dijelaskan, ulama menjelaskan alamatul bulugh thalathun. Salah satunya yaitu di mana-mana sempurna umur 9 tahun bagi perempuan, dan wal haid dan haid. Wal haid dan haid tipis di sini karena umur 9 tahun. Salah satu ciri dari balik itu yaitu wal haid lipis isinina, karena umur 9 tahun. Berarti kalau misalkan anak perempuan keluar darah sebelum umur 9 tahun, 9 tahun hitungan hijriyah, 9 tahun hitungan hijriyah, maka itu bukan haid. Kita sebut namanya istihadah atau darah penyakitnya istihadah. Anak ini belum sampai kok masih kecil, belum balik, belum sampai 9 tahun sudah keluar darah. Oh, itu bukan haid, maka istihadah namanya. Terus bagaimana di sini batasannya itu maksimal 15 hari 15 malam. Tiba-tiba ada perempuan sudah 17 hari, sudah 16 hari masih mengeluarkan darah, masih ada darah. Oh, berarti itu bukan haid, itu juga istihadah, darah penyakit, ya, darah penyakit. Apakah wajib mandi? Kalau istihadah tidak wajib mandi, cukup dibersihkan wudu, karena itu bukan haid. Jadi kalau istihadah tidak wajib mandi, cukup
dibersihkan saja. Apabila memang terus merembas, mengalir, maka gunakan mohon maaf, pembalut ya. Itu istihadah. Ya, jadi tidak wajib mandi karena bukan haid. Ya kan, menjelaskan salah satu penyebab yang mewajibkan mandi itu tidak ada di antaranya istihadah. Yang ada haid, nifas, wiladah, iladul khasafah fil farji wa khurujul mani. Ya. Jadi istihadah namanya. Selanjutnya, aqall tuhri. Bagi perempuan paling sedikit waktu suci. Paling sedikit waktu suci. Berarti hitungannya dalam 1 bulan. Hitungannya dalam 1 bulan, ya. Kalau dalam hitungan kalender Hijriah itu kan 1 bulan, kalau tidak 30 berarti 29. Kalau tidak 30 hari berarti 29 hari. Beda dengan Masehi ya. Kalau Masehi ada 28, ada 29, ada 30, ada 31. Tapi kalau hitungan kalender Hijriah hanya 30 dan 29. Jadi di sini menurut hitungan Hijriah setiap bulannya waktu suci bagi perempuan. Bainal haidataini 15 yauma, yaitu 15 hari, wa ghalibtuhu, dan galibnya waktu suci yaitu arba'atun wa 20 yauma, 24 hari, au salasatu wa 20 yauma, atau 23 hari. Pertama, jadi yang pertama 15 yauma, paling banyak paling sedikit waktu suci. Paling sedikit waktu suci bagi perempuan berarti 15 hari, atau 15 hari jika kalian hitungan kalender itu 30 hari ya. Misalkan 30 hari, dalam 30 hari itu kan misalkan wanita haidnya itu 15 hari. Berarti sisa dari 30 hari itu diambil waktu haid 15 hari, sisanya tinggal 15 hari. Jadi waktu suci itu tinggal 15 hari lagi. Waktu suci selain dari haid itu. Selanjutnya, wa ghalibuhu, dan ghalibnya waktu haid, umumnya waktu suci, kebiasaannya waktu suci yaitu arba'atu wa 20 yauman, au salasatu wa 20 yauman, 24 hari. Berarti 24 hari jika dalam 1 bulan itu berapa hari? 23 hari waktu suci jika dalam 1 bulannya itu 29 hari. Karena tadi itu apabila 26 hari atau 7 hari. Nah, berarti kalau misalkan haidnya itu 7 hari, berarti 1 bulan diambil waktu haid 7 hari, berarti ibu-ibu para wanita itu waktu sucinya 30 dikurang 7 hari, berarti 23 hari. Atau dalam 30 hari itu hanya diambil 6 hari, maka waktu sucinya itu 30 dikurangi 6, maka waktu sucinya itu hanya 24 hari. 24 hari itu kalinya waktu suci. Selanjutnya, aqallun nifas, paling sedikit waktu nifas, yaitu majatun, 1 kali keluar. Wa ghalibuhu, dan ghalibnya waktu nifas yaitu arba'una yauman, 40 hari. Wa aktaruhu, dan paling banyak waktu nifas yaitu situna yauman, 60 hari. Ini nifas, kita khusus bagi perempuan, darah yang keluar setelah melahirkan. Ya, secara kedokteran kan kalau misalkan wanita itu selama 9 bulan nggak haid ya biasanya, dan tidak haid itu secara otomatis pas anak melahirkan sejabat bayi, setelah itu keluar darah nifas. Itu nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Ya, paling sedikit yaitu satu kali nifas, 1 kali keluar dari rahim ibunya itu, keluar 1 kali nifas sudah langsung bersih berarti langsung. Ya, atau paling galibnya itu biasanya atau umumnya itu arba'una yauman, 40 hari 40 malam. Dan paling banyak waktu nifas yaitu situna yauman, 60 hari 60 malam. Berarti apabila terlewat dari 60 hari, lewat dari 60 malam masih ada keluar darah dan bukan haid darah tersebut, bisa dipastikan darah tersebut merupakan istihadah, darah penyakit. Atau misalkan sudah ada perempuan yang sudah tua, yang sudah sepuh, yang sudah tidak mungkin lagi haid, tapi masih keluar darah.
Berarti itu juga termasuk istihadah, darah penyakit, dan tidak wajib mandi, hanya cukup dibersihkan saja dan wudu, sah melaksanakan sholat, boleh melaksanakan sholat. Dan haram bagi perempuan yang sedang haid, haram bagi perempuan yang sedang haid juga nifas melaksanakan sholat, dan tidak wajib mengqadahnya terkecuali puasa. Seperti itu. Mungkin sampai sini dulu sebelum dilanjut. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Saya tak. Apa yang pertanyaan? Ini kan cara bukan. Kalau pakai Ada coba ngaji. yang pertama oh Pak ya. Oke Pak ini Pak soalnya sudah kedengaran. Kebetulan kalau bahas ngaji kebetulan juga saya kerjanya bersinggungan. Nah, kebetulan ini Saya agak lama. Ini pakai mic ya. Supaya lebih jauh-jauh pakai ada. Pekerjaan saya kan hubungannya sama ngaji. Begini, saya kan di perawatan gedung Merdeka, sedangkan kotoran manusia itu kan didaur ulang untuk pendinginan AC. Sedangkan kalau umpamanya kita mau servis, itu kita akan membuang satu titik air itu, dan di situ pasti ada percikan kan, atau pernah badan kita atau apa. Itu gimana caranya? Sedangkan itu kan kotoran manusia, kencing itu didaur ulang untuk pendinginan gedung Merdeka. Kalau kita servis, itu pasti akan membuang air itu. Terus terhadap kita gimana? Apakah termasuk itu najis ringan? Terus caranya gimana? Selama ini saya juga di hati saya, apakah saya sholat sah atau enggak? Di pikiran saya gitu. Itu caranya gimana? Masalahnya di gedung itu ada dua sumber. Satu sumber air pump, satu dari pengolahan air limbah. Sedangkan untuk air limbah itu digunakan untuk pendinginan AC gedung, terus kedua untuk buang kotoran orang itu. Tapi kalau untuk cebok itu untuk cuci tangan, cebok itu udah jalurnya pakai air bersih, air bersih. Itu kan. Saya kadang-kadang kalau di hati saya. Iya, terima kasih. Itu Jadi ada air yang masih tempat pembuangan manusia, kotoran manusia. Oh iya. daur ulang. Didaur ulang ya. Kalau misalkan tempat airnya itu banyak, dalam artian sebelum terbuang itu masih banyak, maka airnya itu tetap suci walaupun terkena najis. Ya, di pasal sebelumnya akan dijelaskan. Al-ma'u qalilun wa kathirun. Al-qalilu ma duna kullataini wal kathiru kullataini. Air yang sedikit itu ma duna kullataini. Air yang kurang dari 2 kulah. Air yang kurang dari 2 kulah. 1 kulah itu kurang lebih 1 dirham, 1/4 tangan manusia. Orang dewasa dikali ke atas ke bawah samping semua 1 dirham. Berarti apabila kurang dari situ dan terkena najis airnya itu dan sampai merubah bau, airnya itu sampai bau, sampai karena kebanyakan terkena kotoran karena airnya sedikit sampai bau, merubah warnanya, lalu rasanya rubah, baunya juga berubah, dan dicium berubah, rasanya berubah, dan warnanya juga berubah. Maka itu airnya najis, mutanajis, dan tidak dapat digunakan untuk mensucikan. Sampai bau gitu ya. Itu najis. Apabila tapi airnya banyak, walaupun sudah bekas dipakai, walaupun terkena najis, kita lihat kotoran manusia misalkan masih terlihat, tapi tidak merubah warna air tersebut. Tidak berubah warna air tersebut, juga baunya tidak berubah, dan ketika dirasakan oleh lidah kita juga tidak berubah rasanya, itu juga tidak najis. Ya, jadi dengan catatan air itu kalau utamanya sudah benar-benar merubah air tersebut, merubah airnya air tersebut, warnanya sudah berubah, baunya sudah berubah, dan dicium juga sudah berubah, maka itu airnya najis. Dan gimana cara membersihkannya ketika terkena badan kita? Tadi itu bagian dari najis mutawassithah.
Pertanyaannya terlihat atau tidak, yang akan membedakan cara membersihkannya. Jika najisnya itu terlihat kepada terhadap hutan najis terhadap pakaian kita, maka cara membersihkannya itu cara membersihkan yang ainiyah tadi. Dihilangkan terlebih dahulu airnya, baru dibasuh dengan air. Kalau misalkan hurufnya cukup dibasuh dengan air. Najis itu tidak terlihat di pakaian kita, maka cukup dibasuh dengan air. Seperti itu, Pak. Ataupun di badan kita di tempat yang kita kenakan sholat. Makasih, Pak. Coba. Yang kedua ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, haramkah ikan itu sebenarnya tidak haram, cuman kebetulan dia makan dari air limbah babi. Yang saya tanyakan, ikan itu haram apa tidak? Apa tidak boleh dimakan? Yang kedua, maaf sebelumnya, wanita telah suci, kita melakukan hubungan badan. Pas setelah melakukan hubungan badan, tentu masih ada darah. Itu apakah termasuk dosa apa tidak? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan ikan jika ikan tersebut memakan kotoran, misalkan kotoran babi? Ya, hukum ikan dasar hukumnya itu yaitu halal. Sekalipun bangkai ikan itu halal. Sekalipun ikan itu sudah matinya tanpa disengaja, tidak disembelih, tidak dibelek terlebih dahulu, itu tetap halal. Makannya juga kotoran, makannya najis, tetap ikan tersebut dihukumi halal. Itu kan yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau misalkan istri kita sedang haid, tiba-tiba misalkan sudah 4 hari atau 3 hari, udah kering nih, udah beres nih kira-kira, tiba-tiba melakukan hubungan suami istri, dan setelah melakukan hubungan suami istri, ternyata setelah itu ada darah lagi, keluar darah haid lagi, maka itu masih dalam waktu haid, dalam jangka waktu 15 hari, dengan catatan masih dalam kurun waktu 15 hari. Ya, apabila keluar dalam kurun 15 hari, itu bisa jadi istihadah. Terus bagaimana dosakah kita? Jika memang tahu istri kita sedang haid, lalu kita melakukan hubungan suami istri, baik keseluruh korban antara udel sampai dengan lutut, maka itu hukumnya haram apabila tahu. Tapi tidak tahu, tadi kejadian seperti tadi, kirain sudah selesai, kirain sudah beres, jika doang masih ada lagi, kalau tidak tahu, itu diampuni. cukup buat Pak. Barangkali yang lainnya. Ada yang mau tanya lagi? Bapak sebelah sini. Apa Pak? Ada tanya Pak? Mana Pak Haji ya? Aduh, sebenarnya baru kelihatan dari Pak. Mau bertanya lagi? Ada yang tanya? Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah. Ada satu hal aja, barangkali kalau tadi kan diceritakan terkait juga dengan ketika setelah melahirkan itu kan dikasih selama 60 hari. Nah sekarang kan dunia sudah berbeda kan juga. Ada sistem ketika melahirkan itu kan tidak semuanya secara normal. Nanti yang sesar istilahnya kan gitu ya. Nah, saya karena laki-laki kan tidak tahu apakah keluar lagi rutinitas apa tidak kan begitu. Nah, bagaimana apakah hukumnya sama ketika dengan kelahiran secara normal kegiatan setelah di pasnya itu, apakah juga diwajibkan atau tidak? Karena apakah keluar di pas atau tidak kan begitu. Jadi yang diwajibkan 60 hari harus, artinya tidak diwajibkan untuk sholat lah kalau nifas. Nah ini kalau sesar itu mungkin apa tidak ada nifas atau seperti apa nih? Karena darahnya ya sepertinya kan disesar. Nah
Nah, bagaimana seperti itu kalau seandainya tidak keluar darah nifas itu? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga kejadian tidak selalu ada kejadian wanita itu tidak sesar tanpa sesar keluar tapi bersih, itu ada ya. Maka ketika dia bersih langsung mandinya itu mandi habis wilayah namanya. Bagaimana kalau misalkan dengan cara sesar? Dengan cara sesar kan otomatis tidak keluar lewat normal ya, darahnya diangkat lewat sesar tersebut. Ya, apabila memang bersih dari darah nifas tersebut, si ibu tersebut setelah melahirkan lewat jalan sesar tersebut, darahnya anaknya sudah jelas keluar, darahnya tiba-tiba bersih dan juga tidak keluar melalui rahim si ibu tersebut, maka hukumnya suci, sudah bisa melaksanakan sholat. Ya, seperti itu. Tapi apabila walaupun sesar tapi tetap keluar darah dari rahimnya itu untuk ke darah-darah nifas, tetap keluar lewat rahimnya itu setelah melahirkan, maka hukumnya tetap nifas. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya benar-benar diangkat lewat itu menjadi bersih karena madorat, al-dhururatu tubihul mahjurat. Perkara yang madorat itu memperbolehkan hal yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi kalau misalnya memang membersihkan nama madorat lewat sesar, tidak secara normal dan langsung bersih dari dalam nifas itu berarti sudah bersih. Karena tadi paling sedikit saja satu tetes itu paling sedikit keluar nifasnya. Jadi kalau misalnya sudah memang benar-benar dikeluarkan lewat rahim sudah memang bersih, berarti sudah bersih. Cukup puas aja masih ada pertanyaan. Sekarang masih kita ada masih kalau 4 menit ini sebenarnya nifas dan head nih ada tahu hubungannya sama kopi pun nih. Ada yang bertanya Bu? Barangkali ada? Nggak ada tanya? Barangkali nanti Pak tentang head siapa ini? Ibu ada? Nah ibu yang pesan kali itu. Bu nggak ada ya? Subhanallah. Bapak-bapak barangkali di sini ya, sementara nih Pak Abdullah cukup. Pak Haji, nah itu seperti ini ya kita. Ustaz, ya saya udah nggak bertanya lagi. Ya pertanyaan bertanya aja. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan dari Al-Fadil bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya, semata-mata datang dari kebodohan dan murni dari kekhilafan Al-Fadil dan lebihnya atas petunjuk dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan syariat lewat perkumpulan kita di masjid yang mulia ini, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberikan pilihan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan pembacaan doa. Ya jalal jalal wal ikram sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala ala sadatina wa ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'amin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana irhamhu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajib sultanik. Allahumma la tad'alana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hadirin sedang sholat subuh yang berbahagia. Ingatlah kajian subuh yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Rabi. Insyaallah apa yang disampaikan beliau tadi tentang najis, tentang haid dan tentang nifas, 3 poin ini insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang saya bawakan semoga apa yang sudah buat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Bantu like-nya guys. Para pejuang-pejuang subuh selesai guys. Dibantu like-nya guys. Subuh berkah para pejuang subuh. Aduh. Apaan? Apaan? Oi. Ayo. Alhamdulillah guys, sudah selesai. Ini para pejuang-pejuang subuh, pengajian kuliah subuh di Masjid Falahul Karim, Sidamukti Depok. Inilah telah selesai subuh berkah para pejuang-pejuang subuh. Nah, bantu like-nya guys, bantu support-nya, bantu subscribe-nya, bantu share-nya guys. Ya. Kita saling berbagi. Semoga kita semua dalam keberkahan dan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yo guys, selamat berakhir sudah. Saya tutup. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.